Kadang tidak bisa dimengerti kenapa ada seorang anak yang tega menyakiti orang tuanya. Padahal orang tuanya sudah berjuang habis-habisan membesarkan anaknya. Seperti kata pepatah yang mengatakan, kasih ibu sepanjang jalan dan kasih anak hanya sepanjang gala. Mungkin ini peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kasus ini. Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Pada tanggal 16 Juli 2012, Tyler Hadley yang saat itu berusia 17 tahun dan tinggal di Port St. Lucie, Florida, US, sangat menginginkan menggelar acara pesta di rumahnya. Tetapi, orang tuanya selalu melarang ide tersebut. Dan Tyler pun menjadi marah terhadap kedua orang tuanya. Tyler ini dari remaja emang anak yang nakal. Dia suka bolos sekolah dan menggunakan obat-obatan. Tyler bahkan ikut menjual obat-obatan itu. Dia juga pernah ditahan polisi karena melakukan pembakaran, perusakan, dan juga pencurian. Sebenarnya, Tyler sudah mengikuti program perawatan agar lepas dari penggunaan obat-obatan terlarang. Namun, semua itu tidak berhasil. Menyadari Tyler akan segera berusia 18 tahun, orang tuanya segera mencari cara untuk mengobati anaknya. Mereka lalu menemukan program perawatan rawat inap di rumah sakit untuk Tyler. Tapi, niat baik orang tuanya gak bisa diterima oleh Tyler. Dia bahkan menjadi semakin marah kepada kedua orang tuanya itu. Tyler tidak ingin berada dalam program pengobatan tersebut. Dan pada suatu hari, Tyler tiba-tiba mendapatkan solusi untuk mengakhiri penderitaannya. Dia merasa orang tuanya telah mengekang dia, sehingga dia merasa tidak bebas. Tyler harus menghabisi kedua orang tuanya, supaya dia bisa bebas dari segala macam peraturan. Ia lalu mengadakan sebuah acara pesta di rumahnya dengan mengundang banyak orang secara random dari Facebooknya. Tyler membuat undangan di halaman sosial medianya dengan mengatakan bahwa pintu rumahnya dibuka secara umum dan siapa saja boleh datang ke rumahnya untuk berpesta. Karena diiklankan di Facebook, akhirnya lebih dari 100 orang anak remaja datang ke rumahnya untuk menghadiri undangan tersebut. Acara pestanya sendiri dimulai pada jam 9 malam hingga pukul 4 dini hari. Ketika salah seorang temannya bertanya tentang keberadaan orang tuanya, Tyler mengatakan bahwa orang tuanya sedang keluar kota. Dia berusaha meyakinkan bahwa kedua orang tuanya tidak akan kembali di saat pesta berlangsung. Pada saat itu, Tyler membiarkan seluruh tamunya memenuhi ruangan rumahnya. Dia mengizinkan tamu-tamunya merokok di ruang keluarga. Bahkan beberapa tamu ada yang membuang puntung rokok di karpet. Dan tidak sedikit dari mereka yang hadir menggunakan obat-obatan terlarang. Sementara untuk memeriahkan suasana, Tyler menyalakan musik yang sangat keras. Sampai-sampai tetangga sekitar rumah Tyler merasa sangat terganggu. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Tyler mengajak temannya yang bernama Michael Mendel untuk keluar rumah. Michael tidak merasa curiga dan tidak merasa ada yang salah dengan Tyler. Tyler berjalan-jalan singkat dengan Michael dan dia mengakui kalau dirinya telah berbuat suatu kejahatan. Tyler bilang kalau dia telah menghabisi kedua orang tuanya. Mendengar pengakuan dari Tyler, Michael pun terkejut. Setelah kembali ke dalam ruangan pesta, Michael diperlihatkan oleh Tyler di mana dia menyimpan mayat kedua orang tuanya, yaitu di kamar tidur utama. Michael yang syok berusaha tidak segera kabur meninggalkan pesta tersebut. Dia tetap di sana menghabiskan waktu berjam-jam dengan Tyler dan bahkan berfoto selfie dengannya. 4 jam kemudian, Michael baru meninggalkan pesta dan langsung menelpon 911. Dia melaporkan pembunuhan tersebut. Dan
Berita kejahatan itu kemudian menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Tyler Hadley pun langsung ditangkap. Sebenarnya, Tyler ini memiliki keluarga yang sangat baik dan harmonis. Tyler juga merupakan anak yang sangat dekat dengan ayahnya yang bernama Blake Hadley. Ayahnya juga sering mengajaknya bermain basket dan menghabiskan waktu bersama di luar rumah. Saat Tyler beranjak besar, ibunya yang bernama Mary Jo khawatir akan anaknya yang sering dibully. Tyler memang memiliki badan yang kecil, sehingga dia suka diganggu oleh teman-temannya. Akibatnya, Tyler lebih suka menyendiri di kelas dan berbicara sendiri. Melihat hal ini, teman-temannya semakin menjauhi dirinya karena mereka takut kepada Tyler. Tyler pun akhirnya menjadi stres dan mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Karena terlalu banyak obat yang dia minum, terkadang dia melakukan hal-hal yang berbahaya. Dan inilah yang menyebabkan Tyler menjadi seperti saat ini. Ketika diinterogasi oleh polisi, Tyler menceritakan kronologis kejadian saat dia menghabisi kedua orang tuanya. Dia rupanya sempat memberitahu seorang temannya tentang apa yang akan dia rencanakan terhadap orang tuanya di hari naas tersebut. Siang harinya, Tyler juga sempat menulis di halaman Facebooknya, "Pesta di tempat tidurku malam ini, mungkin." Nah, setelah orang tua Tyler kembali ke rumah dari tempat kerja mereka di hari itu, Tyler menyembunyikan ponsel mereka dan mengurung anjing Labrador hitam milik mereka di dalam lemari. Sesaat sebelum pukul 5 pada malam 16 Juli 2011, Tyler meminum 3 pil ekstasi. Dan kemudian, dia berdiri di belakang ibunya Mary Jo, yang saat itu lagi mengerjakan tugas di komputernya di ruang keluarga. Tyler langsung menyerang ibunya dengan menghantam bagian kepala ibunya dengan palu. Ibunya sempat berteriak kesakitan. Mendengar teriakan itu, ayahnya bergegas keluar dari kamar tidur untuk melihat apa yang terjadi. Blake yang melihat Tyler menyerang ibunya cuma bisa terpaku dan syok. Tanpa membuang waktu, Tyler langsung menyerang ayahnya. Setelah menghabisi nyawa kedua orang tuanya, Tyler menyeret tubuh mereka ke kamar tidur utama dan menghabiskan 3 jam untuk membersihkan darah di karpet rumahnya. Kemudian Tyler membuang barang-barang rumah tangga yang mengingatkan dirinya akan kedua orang tuanya di atas tubuh mereka. Tyler kemudian mengambil kartu ATM milik orang tuanya dan pergi untuk menarik uang tunai sebesar $5.000. Uang itu ia gunakan untuk membeli alkohol dan obat-obatan terlarang untuk berpesta. Setelah itu, ia menggunakan komputernya untuk mengundang orang-orang dari sosial media untuk berpesta di rumahnya. Oh ya, saat polisi tiba di tempat kejadian, Tyler saat itu sedang berada di kamar mandi. Ia bahkan tertawa sendiri mendengar suara mobil polisi datang ke rumahnya. Polisi segera menangkap Tyler dan membawanya ke kantor polisi. Singkat cerita, Tyler didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 dan langsung dipenjarakan. Di dalam penjara, ia menulis surat kepada temannya yang bernama Michael. Tyler mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan pembunuhan tersebut, melainkan iblis yang menyuruhnya. Asal kalian tahu ya guys, karena pada saat kejadian, Tyler baru berusia 17 tahun. Dia tidak dapat dijatuhi hukuman mati oleh hukum negara bagian Florida. Hingga akhirnya pada tahun 2014, Tyler dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun, pada bulan April 2016, hukumannya dibatalkan oleh hakim. Setelah melewati berbagai macam argumen dan banding, akhirnya pada Desember 2018, Tyler Hadley dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan
Okeechobee. Dan sebagai tambahan info, pada April 2015, rumah Tyler Hadley dihancurkan sama sekali. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.